Sintayong coret 4 pemain yang bantu timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Prediksi line up timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia menanti duet Tom Haye dan Ivar Jenner. 27 pemain timnas Indonesia untuk lawan Vietnam. Rafael Strijk resmi diumumkan dan ada nama J.I. Jess. Martin Weiss, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun ambil sumpah WNI 12 Maret 2024. Apakah perpindahan federasi bisa cuma 1 hari? Cek faktanya di video ini. Penyerang FC Utrecht, Oli Romeni, resmi diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain timnas Indonesia bulan ini. Media Vietnam sebut 3 penyerang timnas Indonesia yang ancam lini pertahanan negaranya. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Lawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sintayong mencoret 4 pemain yang membantu timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Sebanyak 4 pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari, Adam Alis, Dendi Sulistiawan, dan Shane Patinama. Dicoretnya nama-nama di atas tentu beralasan. Shane Patinama dan Hernando Ari sedang menjalani perawatan cedera, sementara Adam Alis dan Dendi Sulistiawan tidak dipanggil karena kalah bersaing dengan nama-nama lain. Namun Sintayong tidak khawatir setelah mencoret nama-nama di atas, sebab pelatih 53 tahun ini telah memiliki pemain pengganti yang kualitasnya sama baiknya. Ketiadaan Hernando Ari diganti Sintayong dengan memanggil kiper PSIS Semarang, yaitu Muhammad Adi Satrio. Namun diprediksikan bukan Adi Satrio yang menjadi kiper utama timnas Indonesia di laga nanti, melainkan Nadeo Argawinata. Selanjutnya posisi Adam Alis digantikan pemain top dunia asal klub SC Heerenveen, Tom Haye. Tom Haye diharapkan sudah mendapatkan paspor Indonesia pada Selasa 12 Maret nanti, sehingga dapat didaftarkan untuk laga melawan Vietnam. Untuk posisi yang ditinggalkan Shane Patinama, Sintayong memanggil Nathan Jo Ayeon. Sama seperti Tom Haye dan Nathan, mereka akan diambil sumpahnya pada awal pekan. Terakhir, ketiadaan Dendi Sulistiawan digantikan winger Ragnar Oratmangun. Sintayong memanggil 28 pemain untuk laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret. Harapannya nama-nama yang dipanggil dapat menampilkan performa maksimal sehingga membantu timnas Indonesia menang 2 kali atas tim Nguyen. Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru saja mengumumkan 28 pemain sebagai persiapan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Dari 28 nama yang dipanggil, 4 diantaranya pertama kali disertakan ke timnas Indonesia. Mereka adalah Tom Haye, Nathan Jo Ayeon, dan Ragnar Oratmangun serta J.I. Jess. Kehadiran mereka otomatis memperkuat timnas Indonesia. Peluang timnas Indonesia menang kandang dan tandang semakin besar. Lantas formasi apa yang bakal digunakan Sintayong dalam laga nanti? Sintayong diprediksikan masih mengandalkan formasi andalannya 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang kiper Borneo FC ini dipercaya seiring belum pulihnya Hernando Ari dari cedera dan belum tersedianya Martin Weiss untuk laga Vietnam. Lanjut ke posisi bek tengah, ada J.I. Jess, Jordi Amat, dan Justin Hamdan. 3 tower ini tak hanya sulit dilewati dalam duel bola-bola bawah, tapi juga pertarungan di udara. Selanjutnya posisi wingback kanan ada Sandy Walsh dan Pratama Arhan di sebelahnya. Kemudian kolaborasi Tom Haye dan Ivar Jenner di lini sentral yang sangat dinantikan. Lini depan timnas Indonesia diprediksi diisi Yakub Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun. Dijamin bakal dimanjakan Tom Haye serta Ivar Jenner. ADO Den Haag resmi mengumumkan pelepasan Rafael Strijk untuk timnas Indonesia. Laman resmi klubnya mengumumkannya pada Rabu 6 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. ADO Den Haag mengkonfirmasi bila Rafael Strijk akan bersama timnas Indonesia untuk 2 kali lawan Vietnam. Rafael menunggu Indonesia untuk 2 laga lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia putaran 2 zona Asia 2026, tulisnya. Dengan demikian, Rafael Strijk jadi pemain pertama yang resmi diumumkan masuk dalam 27 pemain yang akan dipanggil timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Sintayong berencana memanggil 27 pemain untuk persiapan laga melawan Vietnam. Persiapan dilakukan pada 17 Maret hingga 21 Maret 2024 saat kick-off laga kandang versus Vietnam nanti. Ada 27 pemain yang mengikuti TC 17 Maret. Sore akan datang di hotel, ucap Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Lanjutnya dia pun juga berkata, tanggal 18 sudah berkumpul semua, tanggal 21 bermain, sambung Sumarji. Selain Rafael Strijk yang sudah diumumkan ADO Den Haag, kemungkinan ada 1 nama yang bakal menghiasi skuad Sintayong, yaitu J.I. Jess. Sintayong sempat menyambangi laga Venezia di Italia. Di Instagram pribadinya, ia juga membocorkan bila pemanggilan J.I. Jess dengan menyatakan sampai jumpa di tanggal 17 Maret.
Martin Paes, Tom Haye, dan Ragnar Ornatmangun direncanakan mengambil sumpah warga negara di Jakarta pada Selasa 12 Maret 2024. Kemudian pertanyaannya muncul, apakah proses perpindahan federasi bisa cuma 1 hari agar ketiganya bisa didaftarkan untuk kualifikasi Piala Dunia versus Vietnam nanti pada 21 dan 26 Maret. Sekedar diketahui, berkas naturalisasi Martin Paes, Tom Haye, dan Ragnar Ornatmangun baru saja dirapatkan ke Komisi 10 DPR RI pada Kamis siang. Kesimpulannya, Komisi 10 DPR RI menyetujui agar proses naturalisasi Martin Paes dan kawan-kawan dilanjutkan. Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali berencana agar Tom Haye dan kawan-kawan dapat mengambil sumpah WNI pada Selasa 12 Maret 2024. Hal itu berarti pihak PSSI dan Kemenpora meminta pihak kantor Kanwil Kemenkumham untuk tetap beroperasi sekalipun tanggal merah pada 12 Maret nanti. Harapannya tanggal 12 Maret, Martin Paes, Tom Haye, Ragnar Ornatmangun langsung memegang paspor Indonesia. Sekarang tugas PSSI adalah mendorong FIFA untuk mempercepat proses perpindahan federasi. Adanya kantor FIFA di Jakarta dapat dimanfaatkan PSSI untuk mempercepat proses ini. Dengan begitu, peluang Tom Haye serta kolega ambil bagian di laga Timnas Indonesia versus Vietnam kembali terbuka. Kehadiran ketiganya dibutuhkan agar Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dalam laga tandang dan kandang. Jika 2 kali menang atas Vietnam, Timnas kita hampir bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Menarik menanti langkah selanjutnya dari proses naturalisasi ketiga pemain ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Melansir dari media Vietnam, The Tau 247 menyerbu Timnas Indonesia bukanlah yang memiliki lini serang yang kuat. Meski begitu, gaya permainan Sintayong yang mengandalkan pressing tinggi membuat semua pemain berpotensi mencetak gol. Media itu menuliskan beritanya, Indonesia bukanlah tim dengan serangan yang sangat kuat, tulis The Tau 247. Namun gaya menekan tinggi yang dilakukan oleh pelatih Sintayong membuat setiap posisi tim beroperasi dan berpotensi untuk mencetak gol. Tentu saja Garuda juga memiliki sejumlah penyerang yang sangat berkualitas. Lanjut media itu. Media tersebut menyebut 3 pemain Timnas Indonesia yang paling berbahaya dan wajib diwaspadai oleh tim Nguyen. Pertama, Rafael Strijk wajib diwaspadai oleh Vietnam karena postur tubuhnya ideal, kuat dalam duel dan bisa menyambut bola-bola udara. Media Vietnam juga menyoroti dengan baik kemampuan Rafael Strijk dalam membaca kelemahan tim asuhan Velvet Ruset. Beberapa waktu sebelumnya, Rafael Strijk pernah berbicara bahwa Vietnam lemah dalam duel bola atas. Para pemain timnas Vietnam memiliki rata-rata tinggi badan yang lebih rendah. Mungkin itu bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia, ujar Rafael Strijk. Rafael Strijk pun berkata, saya bermain bola tinggi, memanfaatkan tinggi badan saya. Tapi tentu saja, umpan-umpan rendah dan bola-bola pendek juga menjadi kekuatan kami, ujar Rafael Strijk. Kedua ada Hoki Caraka. Penyerang kelahiran Gunung Kidul ini memang tidak memiliki postur ideal seperti Rafael. Meskipun begitu, media Vietnam mewaspadai kecerdasan dalam membaca posisi. Selain itu juga, dia juga mampu menguasai teknik tendangan dengan 2 kaki kuatnya. Baru lahir pada tahun 2004, Hoki Caraka sudah diberi banyak kesempatan di timnas Indonesia, tulis The Tau 247. Ketiga, Marcelino Ferdinand memang bukan seorang striker murni seperti 2 penyerang di atas. Meskipun begitu, media Vietnam tersebut mewaspadai daya jelajah dan kemampuan Marcelino Ferdinand dalam melakukan penetrasi ke arah kotak penalti lawan. Bukan seorang striker memang, namun Marcelino Ferdinand selalu menjadi pemicu yang sangat berbahaya bagi tim Indonesia, tulis The Tau 247. Semenjak akun Instagram @footballindonesia mengungkapkan bahwa Oli Romeni bisa untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI langsung bergerak cepat. Sebab Oli Romeni bukanlah penyerang kacangan. Sejak musim panas 2023, Oli Romeni bergabung dengan salah satu klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Bersama FC Utrecht musim ini, Oli Romeni memang baru mengemas 1 gol dari 15 pertandingan. Namun hal itu wajar karena ini merupakan pertandingan musim pertamanya bersama FC Utrecht sehingga membutuhkan masa adaptasi. Sementara musim lalu ketika masih memperkuat FC Emmen, ia juga di Liga 1 Belanda. Oli Romeni mencetak 11 gol dari 33 pertandingan. Kehadiran penyerang grade A seperti Oli Romeni sangat diharapkan dapat mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ketajaman Oli Romeni sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Sejauh ini PSSI memang belum bersuara perihal kedekatan kepada Oli Romeni. Pelatih timnas Indonesia pun Sintayong juga tidak menyebut nama perihal siapa penyerang keturunan yang tengah dibidiknya. Namun sosok yang biasa membahas pemain keturunan dan dekat dengan sejumlah orang dalam PSSI, yaitu Rizky Hermawan, membuat unggahan menarik di story Instagram pribadinya @ikhwan7. Ia menulis kata, "Ole, apakah ini pertanda Oli Romeni bakal diperkenalkan ketua PSSI pada FIFA Matchday Maret 2024?"